Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 yang pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa, yaitu kenikmatan berupa kesehatan dan dijauhkan dari berbagai macam penyakit. Semoga anak-anak di rumah dalam kondisi sehat walafiat, dalam keadaan yang baik-baik saja. Alhamdulillah anak-anak, pada pertemuan kita yang kedua, materi akidah akhlak yang anak-anak pada hari ini masih mengikuti pembelajaran jarak jauh, masih mengikuti pembelajaran daring. Tetap semangat dan jangan lupa terus memperhatikan protokol kesehatan. Anak-anak sekalian, akidah. Kemarin kita sudah membahas tentang akidah Islam. Apa itu akidah, apa itu Islam, apa itu akidah Islam, bisa dilihat, bisa disimak kembali di video pembelajaran sebelumnya. Maka anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan, serta hubungan antara iman, Islam, dan ihsan sebagai bentuk akidah kita, yaitu akidah Islam. Arti dan pengertian dari iman. Jadi sebelum kita ke materi-materi selanjutnya, maka sekedar mengingatkan pada anak-anak, iman itu kita tahu ada 6 rukun iman yang wajib anak-anak hafal, yang wajib anak-anak mengerti, yaitu ada iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab suci Al-Quran atau iman kepada kitab Allah, dan iman kepada Rasulullah, iman kepada hari akhir, dan keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Apa itu iman? Kalau kita mengartikan iman, maka iman adalah meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Jadi watashhadu fi qalbi wa taqriri bil lisan wa bil fi'li bil arkan. Jadi iman itu tidak hanya sekedar kata percaya. Sebetulnya iman itu tidak cukup kita artikan dengan kata percaya. Tapi iman lebih mantap lagi, lebih jelas lagi adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Maka kalau kita artikan iman kepada Allah, maka kita meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan bahwasanya Allah itu betul-betul ada. Kita menjaga perbuatan kita, kita menjaga lisan kita, kita meyakini dengan hati kita. Ini adalah bentuk iman kita kepada Allah. Demikian juga iman kepada malaikat, kepada Rasul, dan seterusnya. Jadi iman, kalau kita ambil dari sisi bahasa, yaitu percaya. Jadi iman adalah percaya, sedangkan menurut istilah, iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Ingat rukun iman itu kemarin tadi ada 6, yaitu ada 6 harus hafal, ya. Kemudian apa itu Islam? Islam itu diambil dari bahasa Arab yang artinya berserah diri atau patuh. Kata nama berasal dari perkataan keamanan. Maka Islam dari perspektif agama adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi secara bahasa Islam itu adalah patuh, berserah diri. Dan secara pengertian, secara dilihat dari sisi agama, sudut pandang agama, maka Islam itu adalah berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus tahu rukun Islam sekarang. Rukun Islam itu ada 5, itu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan naik haji bagi yang mampu. Ini anak-anak juga harus hafal rukun Islam. Jadi pengertian Islam sendiri secara terminologis menurut Imam As-Sayyid, Islam adalah agama yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW
untuk mengajarkan pokok-pokok serta aturan-aturan yang menugaskannya untuk menyampaikan kepada seluruh manusia agar memeluk agama Islam. Jadi Islam itu tidak hanya untuk umatnya Kanjeng Nabi, tapi Islam itu untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia. Jadi sebetulnya Islam itu disyariatkan untuk seluruh manusia, untuk seluruh penjuru dunia. Rukun Islam yang wajib anak-anak hafal adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua, mendirikan sholat, utamanya adalah sholat wajib, sholat fardu, sholat 5 waktu dalam 1 hari, subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Berpuasa di bulan suci Ramadan, itu yang adalah rukun Islam yang ketiga. Wajib hukumnya bagi seorang muslim untuk berpuasa, utamanya puasa Ramadan. Menunaikan ibadah zakat. Jadi pada setelah bulan suci Ramadan, malam takbir hari raya Idul Fitri, malam 1 Syawal, maka biasanya kita mengeluarkan zakat fitrah namanya. Pergi haji ini khusus bagi yang mampu. Jadi ini harus anak-anak hafal juga. Jadi selain tadi rukun Islam, rukun iman ada 6, sekarang rukun Islam ada 5. Ini wajib kalian hafal. Yang ketiga adalah ihsan. Apa itu ihsan? Menurut bahasa, jadi ihsan berasal dari kata hasuna yahsunu hasanan, artinya berprasangka baik. Berprasangka baik bahwasanya ibadah kita itu dilihat oleh Allah, minimal dilihat oleh Allah. Jadi beribadahlah kita seolah-olah kita melihat Allah. Apabila kita tidak bisa, maka kita harus yakin bahwasanya Allah melihat ibadah kita. Maka yang dibutuhkan di sini adalah keikhlasan, keyakinan. Jadi akidah kita harus diperkuat dengan ihsan. Wujud Allah kita tidak bisa melihat, tapi kita harus yakin bahwasanya Allah pasti akan melihat seluruh perbuatan kita, baik atau buruk. Maka hubungan antara iman, Islam, dan ihsan. Iman itu lebih menekankan kepada keyakinan hati kita, yaitu yakin bahwasanya Allah itu ada, Rasulullah itu juga ada, dan sampai pada qada dan qadar itu juga ada. Iman adalah menekankan keyakinan dalam hati. Maka Islam itu sikap untuk berbuat atau beramal. Jadi dalam hal perbuatan, syahadat perbuatan, sholat perbuatan, zakat perbuatan, ibadah haji perbuatan. Maka ihsan setelah iman, setelah Islam, maka ada ihsan, yaitu pernyataan dalam bentuk tindakan atau ukuran tebal tipisnya iman dan Islam kita. Karena kita sholat kepada siapa? Kepada Allah. Allah kita wujudnya tidak tampak. Kita yakin kepada Rasulullah, tapi kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Maka ketebalan iman kita atau tipisnya iman kita diukur dengan ikhlasnya kita beribadah. Maka ini yang dinamakan ihsan. Jadi iman, Islam, dan ihsan adalah pondasi kita, awal kita untuk memperkuat akidah Islam. Nah, jadi itu sedikit tentang penjelasan dari iman, Islam, dan ihsan. Untuk lebih jelasnya lagi, anak-anak bisa mencari beberapa referensi, mencari beberapa sumber-sumber buku yang lain untuk menambah perbendaharaan materi. Itu saja yang bisa kita berikan. Semoga bermanfaat. Tetap semoga anak-anak dalam kondisi sehat walafiat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.